Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2000-an di salah satu desa di Jawa Tengah. Nama dan alamat sengaja disamarkan untuk menghindari fitnah. Seorang lelaki setengah baya yang berusia sekitar 50 tahun oleh penduduk desa dikenal dengan nama Pak Haji Suryo. Kini, ia harus menerima takdir hidupnya di penghujung usia. Harta benda yang dikumpulkannya dengan penuh perjuangan ternyata tidak mampu menolongnya. Sosok yang masih terlihat gagah dan tampan itu hanya terdiam, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun saat tetangga dan saudara-saudaranya datang menjenguknya. Mulutnya terkunci rapat, bibirnya tak bergerak tanpa mengeluarkan suara. Hanya gelengan kepala dan tatapan mata yang kosong yang menjadi balasan bagi para pengunjung. Para tetangga yang prihatin dengan kondisi kesehatannya datang silih berganti untuk membesuk. Namun, setiap kali mereka mengajukan pertanyaan, Haji Suryo hanya menjawab dengan erangan lirih yang terucap dari bibirnya yang tertutup rapat. Suara itu begitu halus, hampir tidak terdengar, hanya berupa kata-kata, "Ampun, ampun," yang terucap pelan, sayup-sayup seperti berada di antara ada dan tiada. Erangan lirih tersebut seakan menggambarkan penderitaan dan rasa sakit yang tidak tertahankan. Ketampanan, kekayaan, dan segala atribut kehormatan yang dimilikinya kini seolah musnah dalam sekejap. Haji Suryo hanya bisa tergolek lemah di atas tempat tidurnya, merenungi nasib yang sedang menimpanya. Pikirannya berkecamuk, mencoba menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya. Apa dosa yang telah diperbuatnya hingga menderita sakit yang membuat sepasang kakinya menghitam legam, mengeluarkan bau amis, dan menebarkan aroma busuk yang menyengat hingga radius 5 meter? Ia pun membuka kembali lembaran-lembaran kehidupannya yang dipenuhi kenangan, baik manis maupun pahit. Ada masa-masa di mana dirinya dipuja dan dihormati oleh banyak orang. Ia mengenang perjuangannya dalam meraih kekayaan dan kehormatan, tetapi kini semua itu terasa sia-sia. Ketika kesehatan dan bisnisnya mulai memburuk, semua yang pernah dimilikinya tak lagi dapat menolong. Tubuh Haji Suryo hanya tergolek lemah, tatapan matanya nanar menatap langit-langit kamar, pikirannya menerawang jauh, seolah-olah mencoba mengenang perjalanan hidupnya. Di saat seperti itu, ia bertanya dalam hati, dosa dan kesalahan apa yang telah dilakukannya hingga harus menanggung derita dan kesengsaraan seorang diri. Anak dan istrinya, yang seharusnya berada di sisinya, malah memilih untuk pergi, meninggalkannya dalam keterpurukan. Hanya Wakadim, pegawai setianya, yang dengan rela hati melayani dan merawat segala kebutuhannya. Bayangan masa lalu tiba-tiba melintas dalam benaknya, membuat Haji Suryo menyadari betapa jauhnya ia telah melangkah meninggalkan ajaran agamanya. Selama ini, ia berhasil menipu banyak orang, anak, istri, orang tua, saudara, bahkan penduduk desa, dengan citra sebagai sosok yang alim dan bersahaja. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu tak akan pernah bisa menipu Tuhan. Apalagi, jalan kesesatan yang ditempuhnya itu dimulai dari Tanah Suci, tempat yang disucikan oleh umat Islam, tempat kiblat kaum muslim di seluruh dunia. Kota suci Mekah, tempat lahirnya manusia mulia, kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW. Rasa sesal yang teramat dalam memenuhi dadanya, tersalurkan melalui butiran air mata yang perlahan jatuh membasahi pipinya. Air mata penyesalan yang selalu datang terlambat. Dalam benaknya, ia kembali mengingat pujian dan sanjungan yang pernah diterimanya. Haji Suryo dikenal sebagai sosok panutan di desanya. Wajahnya rupawan, penampilannya selalu rapi, dan ia dikenal ramah serta ringan tangan. Gelar haji memang terasa pantas baginya, karena ia rajin beribadah, sering mengikuti majelis taklim, serta aktif dalam kegiatan sosial di desanya. Tindak tanduknya menjadi sorotan masyarakat karena kesuksesan yang dimilikinya. Usahanya di bidang alat dan bahan bangunan berkembang pesat dengan banyak karyawan yang bekerja untuknya. Namun, kesuksesan yang diperolehnya tidak datang begitu saja. Sebelumnya, Haji Suryo hanyalah seorang sopir truk pasir. Ia mengangkut pasir dari galian di tepi sungai untuk dibawa ke toko-toko bangunan yang memesan. Semua kesuksesannya, yang datang begitu cepat setelah ia pulang dari menunaikan ibadah haji, membuat banyak orang takjub.
Teman-temannya heran melihat bagaimana usaha Haji Suryo berkembang dengan pesat dalam waktu kurang dari 3 tahun, dari seorang sopir truk menjadi juragan toko besi dan bahan bangunan. Ada rumor yang beredar bahwa kesuksesan Haji Suryo berkaitan dengan ibadah hajinya, dianggap sebagai buah dari haji mabrur. Di desa tersebut, Haji Suryo menjadi idola, terutama di kalangan ibu-ibu. Banyak yang menjadikannya sebagai role model, bahkan sering membandingkan suami mereka dengan dirinya. Para suami di desa itu tak bisa berbuat apa-apa selain menerima kenyataan, karena mereka tahu betul bahwa mereka tidak sebanding dengan Haji Suryo. Haji Suryo sebelumnya hanyalah seorang sopir truk pengangkut pasir, bertugas membawa pasir dari galian di tepi sungai yang dikumpulkan oleh para penambang, lalu diangkut ke toko-toko atau depot bangunan yang memesan. Upah yang diterimanya tidak menentu, bergantung pada seberapa banyak ia bolak-balik antara lokasi galian dan para pemesan yang sedang membangun rumah. Persaingan dengan sopir truk lainnya sangat ketat, ditambah masalah tak terduga di jalan seperti truk mogok akibat mesin rusak, ban pecah karena beban berlebihan, gangguan preman, dan pungutan liar dari oknum aparat. Semua itu sering membuat pendapatan Suryo jauh dari harapan. Truk yang dibawanya bukanlah miliknya sendiri, melainkan milik seorang juragan kaya raya, dan uang sisa dari setiap perjalanan harus ia serahkan kepada istrinya untuk kebutuhan sehari-hari. Kadang banyak, namun lebih sering kurang. Bukan karena Suryo boros, tetapi uang tersebut kerap kali habis untuk perbaikan truk yang sering bermasalah, atau untuk membayar pungutan liar. Truk itu sudah tua, baknya terbuat dari kayu, tanpa alat hidrolis otomatis untuk menurunkan muatan. Setiap pagi, Suryo harus mengambil kunci dari juragannya, dan sore harinya mengembalikan dengan segala kerusakan yang menjadi tanggung jawabnya. Ketika kerusakan truk parah, Suryo seringkali harus berdebat panjang dengan juragannya, namun akhirnya hanya mendapatkan sedikit bantuan untuk biaya perbaikan. Kehidupan yang sulit dan penuh tekanan ini membuat batinnya kerap meronta. Ia merasa dunia tidak adil, seolah takdir buruk selalu menimpa hidupnya. Keberuntungan seakan menjauh, meninggalkan hatinya yang gundah dan jauh dari rasa syukur. Suryo, yang dikenal rajin beribadah, diam-diam dibutakan oleh keinginan untuk hidup kaya demi kenikmatan dunia yang fana. Di mata keluarga, saudara, dan teman-temannya, ia tampak seperti lelaki soleh, tetapi di lubuk hatinya tersimpan keinginan kuat untuk menjadi kaya raya. Di rumah, ia rajin beribadah lebih karena perintah istrinya dan rasa malu pada anak-anaknya. Di tempat kerja, ia menjalankan ibadah hanya karena malu dengan rekan-rekan sopir yang telah menganggapnya sebagai lelaki baik. Namun, di balik semua itu, Suryo seringkali mencari-cari alasan untuk menghindari sholat 5 waktu. Semua dilakukannya semata-mata demi menjaga citra sebagai pria soleh. Selain masalah iman yang goyah, Suryo juga dihantui oleh kondisi truknya yang sudah tua. Truk itu seringkali tidak kuat menanjak jika membawa muatan berat, sehingga ia harus ekstra hati-hati dan merawat truk itu agar tidak ada masalah yang mengurangi nafkah untuk anak istrinya. Setiap kali tiba di lokasi galian pasir, ia harus rela mengantri dengan sopir lainnya karena proses pengisian pasir masih menggunakan tenaga manusia tanpa bantuan alat berat. Banyak waktunya terbuang sia-sia hanya untuk menunggu truknya dimuat, dan hasil kerja kerasnya seringkali berakhir dengan hasil yang tidak memadai. Sambil menunggu truknya terisi, biasanya Suryo beristirahat di warung kopi dan ngobrol bersama sopir-sopir lainnya. Obrolan mereka seringkali tidak terarah, bisa melompat dari satu topik ke topik lain, politik, ekonomi, masalah keluarga, hingga keluhan tentang kehidupan yang serba sulit. Suatu hari, di tengah obrolan, seorang sopir senior bernama Pak Ameng bercerita tentang seorang saudaranya yang dulunya hidup miskin, tetapi setelah nekat melaksanakan ibadah haji, ia tiba-tiba bisa bangkit dan meraih kesuksesan. Dari usaha kecil-kecilan, saudaranya itu kini sudah menjadi orang kaya raya. Cerita Pak Ameng hanya dianggap angin lalu oleh teman-teman sopir lainnya, tetapi tidak bagi Suryo. Ia tertarik dengan kisah itu, meski tidak banyak bertanya saat itu. Namun, dalam hatinya, Suryo bertekad akan mencari tahu lebih lanjut tentang bagaimana seorang haji seperti Tony, saudara dari istri Pak Ameng, bisa mendadak kaya setelah menunaikan ibadah haji. Sejak mendengar cerita itu, pikiran Suryo terus dipenuhi keinginan untuk mengetahui lebih dalam tentang perubahan hidup yang dialami Haji Tony. Meski tidak mengutarakan langsung rasa penasarannya pada Pak Ameng saat itu,
Suryo menyimpan harapan bahwa suatu hari dirinya juga bisa menemukan jalan untuk mengubah nasibnya menjadi lebih baik, secepat cerita yang ia dengar dari temannya. Obrolan tentang kesuksesan Haji Tony mendadak terhenti ketika truk yang dikemudikan oleh Pak Ameng mendapat giliran untuk diisi pasir. Pak Ameng pun segera memindahkan truknya ke tempat yang lebih dekat dengan para penambang agar proses menaikkan pasir ke atas bak truk menjadi lebih mudah. Pada masa itu, sekitar tahun 2000-an, seluruh proses bongkar muat masih dilakukan secara manual, menggunakan tenaga manusia yang hanya dibekali pacul dan sekop. Malam harinya, setelah obrolan tersebut, Suryo tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi oleh bayangan bagaimana caranya agar dia bisa segera sukses seperti Haji Tony. Hayalannya melayang ke berbagai arah, membayangkan bagaimana dalam waktu 3 tahun saja hidup Haji Tony bisa berubah drastis. Dari seorang yang terlilit hutang hingga menjadi pemilik grosir sembako, melunasi hutang bank, memiliki 7 karyawan, 2 mobil, dan hidup dalam kemakmuran. Suryo pun bertekad dalam hati bahwa dia harus berhasil seperti Haji Tony. Tidak peduli bagaimana caranya, dia harus kaya. Dia merasa sudah muak dengan hidup miskin, dan tekadnya semakin kuat untuk mengubah hidupnya demi anak dan istrinya. Seluruh pikiran Suryo hanya terfokus pada kesuksesan dan kekayaan. Masalah tentang bagaimana caranya memperoleh kekayaan itu tidak pernah menjadi pertimbangan dalam pikirannya. Ia kembali teringat pada obrolan siang tadi tentang, tinggal cari saja toko yang menjual barangnya, maka akan mudah meniru. Kata-kata itu terus memotivasi otaknya, membuat dirinya semakin yakin bahwa ia bisa mengubah nasib seperti Haji Tony. Malam itu, Suryo merasakan bahwa kesuksesan sudah berada dalam genggamannya. Imajinasi liarnya berkelana kemana-mana, hingga akhirnya ia pun tidak tahu kapan dirinya terlelap. Ia tidur di ruang tamu, hanya untuk menyendiri dan menikmati mimpi-mimpinya menjadi orang kaya. Pagi harinya, dengan semangat yang menggebu, Suryo berangkat kerja. Tujuannya hanya satu, yaitu menemui Pak Ameng untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Haji Tony. Begitu tiba di tempat biasa di tepi sungai tempat para penambang bekerja, Suryo langsung mencari Pak Ameng. Awalnya, dia berniat mengajak Pak Ameng ke warung kopi langganan. Namun ketika bertemu, Suryo segera mengajak Pak Ameng ke tempat yang lebih sepi, di bawah pohon besar, agar mereka bisa berbicara lebih pribadi tanpa gangguan dari teman-teman sopir lainnya. Suryo merasa ada hal penting yang harus ditanyakan kepada Pak Ameng. Dengan nada yang penuh penghormatan, ia memanggil Pak Ameng dan mulai menyampaikan niatnya. Suryo ingin bertemu dengan Haji Tony. Pak Ameng terlihat berpikir sejenak sebelum menatap Suryo dengan pandangan tajam, seolah-olah menyelidiki niat sebenarnya di balik permintaan itu. Pak Ameng mengingatkan Suryo tentang kehidupan yang dijalaninya. Suryo selama ini dikenal sebagai orang yang baik, rajin beribadah, dan tidak terjerumus dalam hal-hal buruk seperti mabuk atau berjudi. Pak Ameng mengajak Suryo untuk menerima nasibnya dengan rasa syukur, karena mungkin rezekinya sudah dijatah seperti itu oleh Tuhan. Namun, Suryo merasa seakan-akan tidak ada jalan lain baginya kecuali mengikuti jejak Haji Tony. Hidup miskin sudah membuatnya lelah, dan dia tidak ingin terus menjadi sopir truk hingga tua seperti Pak Ameng. Obrolan mereka semakin mendalam ketika Pak Ameng akhirnya bertanya apakah Suryo memiliki cukup uang untuk pergi haji. Suryo pun menjelaskan bahwa dia sudah memikirkan semuanya sejak semalam dan berharap bisa mendapat pencerahan dari Haji Tony. Dalam hati, Pak Ameng merasakan kekhawatiran. Meskipun dia mengetahui keinginan kuat Suryo, dia merasa bahwa sahabatnya itu terlalu terobsesi dengan kekayaan dan kesuksesan, tanpa memikirkan jalan yang ditempuhnya. Pak Ameng akhirnya menyetujui untuk memperkenalkan Suryo kepada Haji Tony, namun dengan satu syarat, percakapan mereka harus dirahasiakan dari teman-teman sopir lainnya. Suryo pun merasa lega mendengar hal itu dan berjanji untuk menjaga rahasia ini. Mereka kemudian kembali bergabung dengan teman-teman di warung kopi, namun perasaan mereka berdua sangat berbeda. Suryo penuh dengan harapan dan semangat untuk bertemu dengan Haji Tony, sementara Pak Ameng masih teringat pada kata-kata Suryo yang menyakitkan. Sepanjang perjalanan, Pak Ameng merenungkan perkataan Suryo yang menusuk hatinya, tentang menjadi sopir truk hingga tua dan penghasilan yang tak pernah cukup. Dalam hati, Pak Ameng beristighfar, mencoba menenangkan dirinya. Dalam keheningan batinnya, dia merasakan bisikan lembut yang mengingatkannya tentang nikmat Tuhan yang tak terhingga.
Meski hidupnya sederhana, dia merasa harus bersyukur atas kesehatan dan kesempatan hidup yang masih dimilikinya. Senyum kecil tersungging di bibirnya, menunjukkan ketenangan yang mulai mengisi hatinya, meski usia senja hampir menghampiri. Pada hari Minggu, sesuai janji mereka, Suryo dan Pak Ameng berboncengan sepeda motor menuju kota sebelah. Tempat yang mereka tuju adalah kampung halaman istri Pak Ameng, yang juga merupakan tetangga dari Haji Tony. Perjalanan itu tidak memakan waktu lama, hanya sekitar 30 menit hingga mereka tiba di rumah almarhum mertua Pak Ameng. Kini, rumah itu dihuni oleh keluarga adik iparnya. Setelah bersilaturahmi sejenak, Pak Ameng dan Suryo melanjutkan perjalanan menuju rumah Haji Tony. Dari kejauhan, sudah terlihat sebuah rumah 2 lantai dengan cat putih bersih yang tampak kokoh dan megah, menonjol di antara bangunan sederhana di sekitarnya. Pak Ameng lirih mengatakan bahwa itu adalah rumah Haji Tony, sambil terus membonceng sepeda motor. Suryo, yang duduk di belakang, tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Bangunan yang begitu besar dan indah itu membuat tekadnya untuk meniru jejak Haji Tony semakin kuat. Dalam hati, ia berkata bahwa dirinya harus bisa seperti Haji Tony. Sesampainya di depan rumah, mereka memencet bel dan seorang pria muda, yang ternyata adalah pembantu merangkap tukang kebun, keluar untuk menyambut mereka. Pria muda itu merawat rumah serta kebun yang terletak di pekarangan depan, samping, dan belakang. Pak Ameng sengaja memilih waktu sore hari karena tahu bahwa Haji Tony kemungkinan besar akan lebih senggang daripada di pagi atau siang hari. Tukang kebun itu menjelaskan bahwa Haji Tony masih berada di tokonya. Namun karena Pak Ameng sudah membuat janji sebelumnya, Haji Tony akan segera pulang untuk menyambut mereka. Tak lama kemudian, Haji Tony tiba di rumah dan menyambut mereka dengan penuh kehangatan. Mereka bertiga duduk di ruang tamu, dan Pak Ameng segera membuka pembicaraan tentang tujuan utama kunjungan mereka. Dengan nada yang serius, Haji Tony mengungkapkan bahwa apa yang akan diceritakan adalah rahasia besar yang tidak pernah diungkapkan kepada siapapun. Namun, karena Pak Ameng pernah membantunya saat ia sedang mengalami kesulitan finansial dan terlilit utang, ia merasa berhutang budi. Saat orang-orang lain menjauhi Haji Tony, Pak Ameng justru datang mendekat dan memberikan dukungan tanpa pamrih. Oleh karena itu, Haji Tony bersedia membuka rahasia kesuksesannya, tetapi dengan syarat Suryo harus berjanji tidak akan membocorkan cerita ini kepada siapapun, termasuk istrinya. Suryo, yang sudah diberi sedikit gambaran oleh Pak Ameng, dengan cepat menyatakan kesediaannya untuk menjaga rahasia tersebut. Setelah memastikan janji Suryo, Haji Tony meminum teh yang telah disediakan di atas meja, lalu perlahan mulai bercerita. Ia menjelaskan bahwa untuk bisa hidup senang, mulia, dan kaya seperti dirinya, Suryo harus bersedia naik haji. Namun, Haji Tony menekankan bahwa ada syarat khusus yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah mendaftar melalui biro travel haji dan umroh yang ia rekomendasikan. Haji Tony menjelaskan bahwa biro travel tersebut memang seperti biro perjalanan haji lainnya. Suryo tetap akan melakukan semua rukun haji seperti jemaah pada umumnya. Tetapi setelah semua rukun haji selesai, ada ritual tambahan yang akan dilakukan. Ritual ini dilakukan di tempat-tempat keramat yang jarang diketahui orang. Di sana, Suryo akan membaca doa-doa yang telah disediakan dan melakukan ziarah ke tempat-tempat tertentu, termasuk sebuah masjid yang diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad SAW pernah mengislamkan jin kafir. Puncak dari ritual tersebut adalah kunjungan ke sebuah gua misterius, di mana, jika Suryo berhasil, ia akan mendapatkan bantuan dari makhluk gaib, yaitu jin yang akan mengikuti dan membantu dalam urusan mencari kekayaan. Namun, keberhasilan ritual ini sangat bergantung pada keyakinan dan kepasrahan total dari Suryo. Mendengar cerita itu, Suryo mulai bertanya-tanya dalam hati apakah ini termasuk syirik. Namun, Haji Tony dengan nada sedikit tegas menepis keraguan tersebut dan menekankan bahwa yang penting adalah apakah Suryo ingin menjadi kaya atau tidak. Jika ia benar-benar ingin kaya, maka ia harus mengikuti semua petunjuk tanpa banyak bertanya. Pak Ameng yang dari tadi mendengarkan akhirnya ikut angkat bicara, menyampaikan pendapat pribadinya bahwa ia sudah tidak lagi mengejar kekayaan duniawi, karena usianya yang sudah lanjut dan anak-anaknya yang sudah mandiri. Ia merasa lebih baik fokus menambah bekal untuk kehidupan akhirat. Suryo, yang semakin mantap dengan keputusannya, menyatakan bahwa ia akan menjual tanah warisan orang tuanya untuk biaya naik haji.
Haji Tony pun memastikan bahwa jika Suryo mendaftar sekarang, dalam 1,5 hingga 2 tahun, ia sudah bisa berangkat. Suryo merasa sudah yakin dan siap menjalani semuanya, demi mengejar impian hidup kaya yang selama ini ia dambakan. Setelah tekad Suryo bulat untuk segera menjadi orang kaya, rencana silaturahmi bersama Pak Ameng akhirnya membuahkan hasil. Setelah maksud dan tujuan pertemuan tersebut tercapai, Suryo dan Pak Ameng pun berpamitan. Suryo mendapatkan janji dari Haji Tony bahwa setelah tanah warisannya terjual, Haji Tony bersedia mengantarnya mendaftar ke travel haji yang menawarkan ibadah haji beserta ritual khusus tersebut. Sesampainya di rumah, tanpa menunggu lama, Suryo segera bergerak cepat. Ia mulai menjual tanah warisannya, menghubungi para makelar yang dikenal di dalam dan luar kota, serta memasang papan pengumuman yang berbunyi, tanah ini dijual cepat, harga nego. Semangat Suryo yang menggebu-gebu untuk bisa segera berangkat haji tidak membuat sang istri, Wanti, curiga. Wanti hanya merasa bangga sekaligus terharu melihat niat suaminya yang ingin menunaikan ibadah haji. Meskipun nantinya, bila tanah terjual, hanya Suryo yang akan berangkat karena uang hasil penjualan itu hanya cukup untuk 1 orang saja. Tanah itu memang dijual dengan harga murah, di bawah harga pasar, karena banyaknya makelar yang terlibat. Tidak sampai 1 bulan, tanah milik Suryo pun terjual dan telah berpindah ke pemilikan. Suryo, dengan ditemani Pak Ameng, kembali mendatangi rumah Haji Tony. Mereka bersama-sama pergi ke travel haji yang menawarkan ritual pesugihan. Setelah semua dokumen lengkap, Suryo tinggal menunggu waktu keberangkatan. Kabar mengenai rencana Suryo untuk naik haji menyebar cepat di desa. Banyak yang heran, bahkan ada yang tidak percaya. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang sopir truk pasir bisa naik haji. Ada juga yang menyayangkan, mengapa uang sebanyak itu tidak digunakan untuk membuka usaha saja, mengingat keadaan ekonomi Suryo yang pas-pasan. Namun, Suryo tidak peduli dengan berbagai tanggapan negatif. Ia dengan cerdiknya mengarang cerita bahwa niatnya naik haji adalah untuk lebih mendalami agama. Ia juga berdalih bahwa kesempatan seperti itu tidak datang 2 kali. Penjelasan ini membuat warga desa yang semula memandang sinis justru kagum pada Suryo. Tanpa sepengetahuan mereka, Suryo juga merahasiakan tujuan sebenarnya dari keberangkatan haji tersebut, bahkan kepada istrinya, Wanti. Ia pun meminta Pak Ameng untuk tidak membocorkan rahasia ini kepada siapapun, termasuk para sopir truk pasir lainnya. Waktu berlalu, 2 tahun pun terlewati. Akhirnya, Suryo mendapatkan panggilan untuk berangkat haji. Namanya terdaftar sebagai salah satu calon jemaah yang berangkat pada tahun itu. Sebelumnya, pihak travel telah membekali Suryo dengan doa-doa yang harus dilafalkan selama ritual pesugihan. Fokus Suryo hanya pada pelaksanaan ritual tersebut. Doa-doa itu dihafalkannya dengan penuh pengharapan bahwa ia akan kaya setelah pulang berhaji. Ia tidak begitu peduli dengan rukun-rukun haji seperti wukuf, tawaf, atau lempar jumrah. Semua itu dilakukannya hanya sebagai formalitas. Akhirnya, Suryo berangkat ke Tanah Suci dengan niatan yang berbeda dari jemaah lainnya. Setelah kurang lebih 40 hari melaksanakan ibadah haji dan menjalani ritual pesugihan, ia pun kembali ke tanah air dengan perasaan gembira luar biasa. Ritual pesugihan telah berjalan sesuai petunjuk yang diberikan pembimbing travel, dan kini Suryo hanya menunggu waktu untuk menikmati kekayaan yang diidamkannya. Sepulangnya dari Tanah Suci, langkah pertama yang diambil Suryo adalah berhenti menjadi sopir truk pasir. Dengan sisa uang dari pelaksanaan ibadah haji, ia memberanikan diri membuka usaha jualan bahan bangunan seperti pasir, batu kali, dan batu bata. Gelar haji yang disandangnya pun membuat orang-orang di sekitarnya lebih menghormatinya. Teman-teman yang dulu sering mengolok-oloknya kini berubah menjadi lebih sopan dan menghargainya. Hal ini membuat Suryo semakin percaya diri dalam menjalankan bisnisnya. Awalnya, ia menawarkan bahan bangunan kepada warga desa yang sedang membangun rumah, lalu mulai merambah ke pengembang dan developer besar. Berkat pengetahuannya dalam dunia konstruksi, ia bisa mendapatkan bahan bangunan berkualitas dengan harga lebih murah. Usahanya berjalan lancar, dan dalam waktu kurang dari setahun, Suryo berhasil membeli sebidang tanah untuk membangun toko bahan bangunan. Namun, di tengah keberhasilannya, ada sesuatu yang ganjil.
Setiap kali Suryo memberikan bantuan finansial kepada Pak Ameng, sahabat lamanya itu selalu menolak dengan berbagai alasan. Hal ini membuat Suryo merasa ada sesuatu yang salah. Selain itu, perubahan sikap juga terlihat dari istrinya, Wanti. Dulu, saat Suryo masih menjadi sopir truk pasir, Wanti dikenal sebagai istri yang penurut dan rajin. Semua pekerjaan rumah tangga selalu beres ditanganinya. Namun, setelah Suryo pulang dari haji, sikap Wanti berubah. Ia menjadi pemarah dan sering malas mengurus rumah. Wanti juga mulai sering keluar rumah untuk mengikuti kegiatan senam dan aerobik di kota kecamatan, yang mempertemukannya dengan teman-teman baru. Penampilan Wanti pun berubah drastis. Ia menjadi lebih cantik dan modis, menarik perhatian banyak pria. Namun, berapapun uang yang diberikan Suryo, seakan tidak pernah cukup bagi Wanti. Hal ini membuat Suryo merasa semakin tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dulu, ketika ekonomi mereka serba kekurangan, Wanti selalu menerima apa adanya. Namun kini, di saat kekayaan mulai menghampiri mereka, segalanya justru terasa semakin berjarak. Beberapa waktu yang lalu, Wanti sering mengeluhkan suara-suara aneh di dalam rumah barunya. Suara tersebut semakin sering terdengar saat Haji Surya tidak berada di rumah. Pada malam hari, langkah-langkah berat terdengar di lantai 2, namun hanya Wanti yang mendengar suara itu. Anak-anak dan pembantu rumah tangga yang menginap di sana sama sekali tidak menyadari adanya suara apapun. Wanti sudah menceritakan kejadian ini kepada suaminya, tetapi Haji Surya menanggapinya dengan acuh, menganggap bahwa semua itu hanyalah prasangka dan halusinasi istrinya semata. 1 tahun sebelumnya, Surya telah melakukan ritual pesugihan dengan kedok menunaikan ibadah haji. Rezeki mengalir deras sejak saat itu. Pesanan bahan bangunan datang tanpa henti, dan permintaan untuk menjual tanah atau mencarikan pembeli silih berganti. Haji Surya bahkan sukses menjadi perantara berbagai jenis transaksi, mulai dari penjualan tanah hingga kendaraan, yang memberikannya keuntungan besar. Keberhasilan ini membuatnya mampu membeli rumah besar dan memulai pembangunan toko bahan bangunan yang direncanakan. Rumah besar dan megah yang kini ditempati keluarga Haji Surya menjadi salah satu bangunan paling mencolok di desanya. Namun, di balik kemewahan itu, ancaman dari efek ritual pesugihan mulai terasa. Keselamatan keluarga Haji Surya pun terancam. Suatu malam, seorang tamu tak dikenal datang ke rumah. Wanti, yang sedang sendirian karena suaminya ada urusan pekerjaan, terkejut melihat seorang lelaki tampan berwajah seperti pangeran dari Arab, berkulit bersih, dan bertubuh tegap. Lelaki tersebut memperkenalkan dirinya sebagai teman bisnis Haji Surya yang bernama Abdullah, seorang pengusaha properti. Wanti yang telah berubah seiring peningkatan perekonomian keluarganya, merasa tersanjung dengan kedatangan tamu itu. Abdullah berbicara dengan tutur kata memikat dan sikap karismatik, membuat Wanti merasa nyaman dan terkesan. Mereka berbincang hingga larut malam, membahas berbagai hal, mulai dari bisnis suaminya hingga obrolan yang semakin pribadi. Perasaan bahagia dan debaran hati yang tak biasa memenuhi diri Wanti. Abdullah dengan kecerdikannya mampu membuat Wanti terbuai dalam pesona dan rayuannya. Pertemuan ini terus terulang. Setiap kali Haji Surya tidak berada di rumah, Abdullah datang, seakan tahu kapan waktu yang tepat untuk berkunjung. Hubungan mereka semakin akrab, obrolan mereka semakin intim, dan Abdullah mulai berani membelai serta merayu Wanti. Kecantikan dan pesona lelaki itu benar-benar membuat Wanti tenggelam dalam rasa mabuk kepayang, hingga ia lupa statusnya sebagai seorang istri. Tanpa ragu, Wanti akhirnya mengajak Abdullah masuk ke kamar pribadinya, tempat di mana ia dan suaminya biasa beristirahat. Di kamar itu, hubungan terlarang pun terjadi. Malam itu menjadi saksi atas gejolak nafsu yang tidak terkendali. Spray tempat tidur berubah kusut, bantal dan guling berserakan di lantai, sementara erangan dan desahan menjadi bukti nyata pertemuan yang diliputi kenikmatan. Bagi Wanti, pengalaman bersama Abdullah jauh melampaui yang pernah dirasakannya selama berumah tangga. Kepuasan yang dirasakan seolah mencapai inti terdalam dirinya, membuatnya ingin mengulangi dan mengulangi lagi. Setelah kejadian itu, Wanti berubah. Ia sering menolak ajakan suaminya untuk berhubungan intim, dengan berbagai alasan yang dibuat-buat. Bahkan,
Ketika ia terpaksa melayani suaminya, sikapnya menjadi dingin, seperti boneka yang tak berperasaan. Kenikmatan yang pernah dirasakan bersama Abdullah terus membayangi pikirannya, membuatnya mengabaikan suami sahnya. Setiap kali Haji Surya pergi, Abdullah muncul lagi, selalu datang tanpa kendaraan, seolah-olah hanya berjalan kaki. Ketika Wanti bertanya, Abdullah selalu memiliki alasan yang terdengar masuk akal, entah diantar sopir, mobilnya di bengkel, atau naik angkutan umum. Namun, alasan-alasan itu tak lagi penting bagi Wanti. Yang terlintas di pikirannya hanya momen berdua dengan lelaki tampan itu, menikmati sensasi yang mendebarkan dan tak terlupakan. Hubungan terlarang itu terus berlangsung, membuat Wanti semakin terjerat dalam pesona Abdullah. Malam-malam bersama lelaki itu menjadi kenangan manis yang tak bisa dilupakan, sementara kesetiaan pada suaminya perlahan memudar di tengah godaan yang begitu mengguncang jiwanya. Waktu terus berlalu, membawa kesuksesan besar dalam hidup Haji Suryo. Bisnisnya berkembang pesat, toko alat dan bahan bangunan yang didirikannya ramai dikunjungi pelanggan, dan usaha propertinya berjalan lancar. Namun, di balik keberhasilan ini, kehidupan Haji Suryo menyimpan kisah getir yang tersembunyi. Kisah cintanya dengan Wanti, sang istri, mulai memudar seiring berjalannya waktu. Kesibukan Haji Suryo dalam mengelola bisnisnya di berbagai kota mengorbankan kesehatannya. Ditambah lagi, perhatian Wanti terhadapnya sudah tidak seperti dahulu. Kondisi kesehatan Haji Suryo kian memburuk. Setelah didiagnosis dokter, ia divonis menderita komplikasi diabetes basah yang menjadi pukulan berat baginya. Lebih tragis lagi, Haji Suryo harus menerima kenyataan bahwa ia kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan biologis istrinya, yang semakin memperparah penderitaan batinnya. Di tengah situasi tersebut, Wanti berubah. Penampilannya semakin menarik, didukung perawatan tubuh dan pakaian modis yang membuatnya tampak lebih mempesona. Di sisi lain, Haji Suryo hanya bisa merana melihat istrinya yang kini semakin menjauh secara emosional. Secara kasat mata, kehidupan Haji Suryo tampak sempurna. Rumahnya megah, bisnisnya sukses, dan ia ditemani istri cantik serta seorang anak perempuan berusia 15 tahun. Namun, di balik kemewahan itu, tersembunyi kesedihan dan kehancuran yang tak terungkap di mata masyarakat. Puncak kemalangan Haji Suryo terjadi ketika ia mengalami kecelakaan kecil di tokonya. Sebuah paku yang tercecer melukai kakinya, namun luka itu tak kunjung sembuh akibat penyakit diabetesnya. Luka kecil itu berkembang menjadi luka parah yang berbau busuk dan menghitam. Kesehatannya kian memburuk, hingga ia tak lagi mampu mengurus bisnisnya. Wanti pun mengambil alih pengelolaan toko dan usaha properti. Wak Kadim, karyawan setia yang juga penjaga malam, ditugaskan merawat Haji Suryo di rumah. Untuk menjaga kesehatannya, Haji Suryo mendatangkan seorang dokter pribadi yang rutin mengontrol luka di kakinya. Setiap kunjungan dokter hanya memperjelas kondisi yang kian memburuk. Luka itu mengeluarkan bau amis yang menyengat, dan hanya Wak Kadim yang sanggup mendekat dan membersihkannya. Akhirnya, atas rekomendasi dokter, kaki kanan Haji Suryo harus diamputasi di bawah pergelangan kaki. Melihat kondisi suaminya yang semakin buruk, Wanti memilih untuk tidak lagi sekamar dengannya. Ia sudah memiliki sosok lain yang mengisi kekosongan hatinya. Abdullah, pria berwajah Arab yang misterius, menjadi pengganti yang ditunggu-tunggu. Wanti tidak lagi memikirkan bagaimana Abdullah bisa masuk ke kamarnya di malam hari, meskipun Haji Suryo berada di kamar sebelah. Baginya, kenikmatan yang diperoleh bersama Abdullah tak tergantikan. Haji Suryo sering mendengar suara-suara yang mengganggu pikirannya di malam hari, desahan dan erangan yang membuatnya curiga. Namun, laporan Wak Kadim yang memeriksa rumah selalu memastikan bahwa pintu gerbang dan rumah tetap terkunci rapat. Tanpa disadari, Abdullah yang kerap menyelinap ke kamar Wanti bukanlah manusia, melainkan jin tampan dari tanah Arab. Sosok inilah yang membantu Haji Suryo mencapai kesuksesan berkat ritual pesugihan yang dilakukan tanpa sepenuhnya disadari konsekuensinya. Haji Suryo tidak menyadari bahwa segala bantuan dari jin memiliki harga, dan imbalan untuk kekayaan itu adalah tubuh Wanti. Akidah Haji Suryo terkorbankan demi ambisinya. Ibadah haji yang seharusnya menjadi peneguh keimanan berubah makna hanya untuk mengejar harta. Memang,
kekayaan dan status sempat diraihnya. Rumah mewah, usaha yang maju pesat, dan kehormatan di mata orang-orang desa sudah dalam genggamannya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Perlahan, kehancuran menampakkan dirinya. Dimulai dari kesehatannya yang kian memburuk akibat penyakit diabetes, luka yang tak sembuh, dan akhirnya harus diamputasi. Bahkan jauh sebelum itu, Haji Suryo selalu diliputi kecemasan karena kehilangan kejantanannya. Wanti, yang semakin acuh, sibuk dengan kehidupan sosialnya. Ia sering keluar rumah untuk mengikuti senam, arisan, atau pertemuan dengan teman-teman sosialitanya. Kondisi Haji Suryo semakin memburuk ketika luka di kakinya yang membusuk mulai tak bisa digerakkan lagi. Dokter menyarankan amputasi segera untuk mencegah infeksi menyebar lebih luas. Wanti, yang tergoda pesona jin Arab, hanya menunggu kedatangan sosok itu setiap malam dan mengurus toko di siang hari. Kepribadiannya berubah, hingga akhirnya memilih meninggalkan rumah dan mengejar kebahagiaannya sendiri. Anak mereka memutuskan tinggal bersama neneknya. Haji Suryo harus menelan pil pahit nasibnya di usia senja. Harta yang dikumpulkannya dengan jerih payah tak mampu menyelamatkannya. Kemewahan yang pernah menjadi sumber kebanggaannya sirna, berganti dengan penderitaan dan kesakitan akibat diabetes. Pria yang dulu gagah kini hanya terbaring lunglai di tepi tempat tidur. Bahkan saat keluarga dan tetangga datang menjenguk, ia hanya bisa menggelengkan kepala, bibirnya terkunci dalam diam. Tatapan kosong menggambarkan kepedihan yang tak terucapkan. Kehidupan Haji Suryo berakhir dalam kesendirian, ditemani Wakadim yang setia, sementara Wanti telah pergi mengejar kebahagiaan semuanya.